Kita semua kan pernah punya guru. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir peran mereka itu sebetulnya apa? Apakah jadi guru itu cuma sekedar pekerjaan? Atau jangan-jangan sebuah profesi? Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi percaya deh, jawabannya ini punya dampak yang besar banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah tuntas kenapa membedakan keduanya itu penting sekali. Coba deh kita lihat perbandingannya langsung kayak gini. Kelihatan banget kan bedanya? Pekerjaan itu seringkali kita lihat cuma sebagai cara cari uang, fokusnya yang ngerjain tugas harian. Tapi kalau profesi, wah ini beda cerita. Ini ngomongin soal panggilan jiwa, keahlian yang spesifik, dan komitmen seumur hidup buat melayani. Maknanya jauh lebih dalam. Oke, biar kita semua satu frekuensi dan nggak salah kaprah, yuk kita samakan dulu persepsi kita. Apa sih sebetulnya definisi dari sebuah profesi itu? Kita mulai dari akarnya dulu ya. Wah, ini menarik banget loh. Dari asal katanya aja, profesio itu artinya sebuah deklarasi atau pernyataan publik. Jadi, dari sananya, menjadi seorang profesional itu artinya kita berani bilang ke semua orang, "Hey, saya punya keahlian ini dan saya siap bertanggung jawab penuh atasnya." Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita juga mempertegas hal ini. Coba perhatikan deh kata kuncinya, dilandasi pendidikan keahlian. Artinya apa? Artinya, ini bukan bidang yang bisa sebarang orang masuk. Harus ada fondasi ilmunya yang kuat. Nah, para ahli pendidikan seperti Pak Tilar ini menambahkan dua elemen yang krusial banget, kode etik dan standar pelayanan. Jadi seorang profesional itu bukan cuma soal pintar dan punya skill, tapi juga soal integritas dan komitmen buat melayani masyarakat dengan standar yang tinggi. Oke, dari semua definisi tadi, kita jadi bisa bikin semacam cetak biru atau checklist buat sebuah profesi. Karakteristik apa aja sih yang mutlak harus ada? Ini dia nih, 6 pilar utamanya. Sebuah profesi itu harus didasari pendidikan tinggi, punya badan ilmu yang spesifik, ada organisasi yang menaunginya, terikat sama kode etik, mengutamakan pelayanan, dan punya sistem kompensasi yang baku. Jelas banget kan kerangkanya? Jadi ini bukan konsep yang abu-abu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kita udah punya checklistnya kan? Yuk, sekarang kita coba terapkan buat profesi guru di Indonesia. Kira-kira cocok nggak ya dengan cetak biru tadi? Kita lihat langsung dari aturannya. Dan ternyata jawabannya tegas banget. Undang-undang kita secara eksplisit jelas menyebut guru sebagai pendidik profesional. Bukan cuma pengajar loh, tapi seorang profesional dengan 7 tugas utama yang super kompleks. Mulai dari mendidik sampai mengevaluasi. Organisasi profesinya, PGRI, juga ikut menegaskan hal yang sama. Coba lihat prinsip-prinsipnya. Ada pengabdian, ada kode etik, ada persiapan yang matang, dan ada kewajiban untuk belajar seumur hidup. Ini semua kan nyambung banget sama pilar-pilar profesi yang tadi kita bahas. Bahkan, standarnya dibuat lebih spesifik lagi. Untuk bisa disebut guru profesional, seseorang itu harus menguasai 4 kompetensi inti. Ini bukan cuma soal jago mata pelajaran, tapi juga menyangkut kepribadiannya, kemampuan sosialnya, dan seni mengajarnya itu sendiri. Kompleks banget. Oke, sebelum lanjut kita perlu luruskan beberapa istilah yang sering banget ketukar. Ada 5 kata kunci nih yang kedengerannya mirip, tapi maknanya beda-beda. Kalau kita paham ini, kita bahkan bisa lihat gambaran besarnya dengan lebih jernih. Biar gampang kita pecah satu-satu ya. Profesi itu bidang pekerjaannya. Profesional itu orangnya. Profesionalisme itu semangat dan komitmennya. Profesionalitas itu kualitas kerjanya. Dan yang paling penting, profesionalisasi, yaitu proses belajar tanpa henti untuk jadi lebih baik. Kelimanya ini membentuk sebuah ekosistem yang utuh. Kita sudah membedah definisi, kriteria, sampai istilah-istilahnya. Nah, sekarang pertanyaan puncaknya. Emangnya kenapa? Kenapa kita harus repot-repot membedah ini semua? So what gitu kan? Jawabannya sesederhana tapi juga sedalam ini. Karena kualitas sebuah bangsa, maju atau tidaknya, itu ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dan kualitas pendidikan itu sendiri, mutlak 100% bergantung pada kualitas para gurunya. Nggak ada jalan pintas. Jadi, ini bukan lagi sekedar perdebatan istilah atau main kata-kata ya. Ini adalah tentang cara kita memandang masa depan bangsa kita. Mengakui dan memperlakukan guru sebagai profesional sejati, itu adalah investasi paling nyata untuk masa depan Indonesia. Taruhannya segede itu. Nah, kalau kita semua sudah sepakat bahwa guru adalah profesi yang menentukan nasib bangsa, maka pertanyaan terakhir ini bukan cuma untuk para guru. Ini untuk kita semua. Apa langkah nyata yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk benar-benar mendukung dan mengangkat martabat profesi yang luar biasa penting ini? Coba kita renungkan bersama.